Hubungi panitia Mbak Ibu menang ya. Sekali lagi terima kasih Bang Imus, kuisnya seru banget, keren banget, dan juga terima kasih untuk pembicara-pembicara sebelumnya, moderator-moderator sebelumnya, keren banget, saya jadi terintimidasi nih, gimana ini? Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, baik yang dari Indonesia maupun yang dari Amerika Serikat yang masih bertahan saat ini. Terima kasih banyak. Kami dari panitia juga sangat menghargai waktu Anda. Apabila memang sudah waktunya untuk beribadah, silahkan bisa meninggalkan ruangan virtual ini. Akan tetapi saya ingatkan, jangan lupa kembali lagi karena sesi ini juga tidak kalah menariknya. Saya akan melihat lagi daftarnya. Oke, saat ini, sesi ini akan bertema Muhammadiyah sebagai gerakan amal dan kemanusiaan yang akan dibawakan oleh Dr. Rahmawati Hussein. Saya akan menyapa sedikit. Dr. Ama, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan Dr. Ama. Terima kasih banyak atas partisipasinya di sela-sela begitu padatnya Zoominar yang harus diikuti. Terima kasih. Saya akan membacakan sedikit profilnya Ibu Rahmawati Hussein. Dr. Rahmawati Hussein, dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyelesaikan S1-nya di Sastra Inggris UGM dan S2-nya di jurusan Perencanaan dengan konsentrasi pengembangan masyarakat atau pembangunan untuk dunia ketiga di University of Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Sementara S3-nya mengambil jurusan yang sama, Perencanaan Kota dan Daerah di Texas A&M University di Amerika Serikat juga, dengan konsentrasi manajemen bencana dan dengan beasiswa Fulbright. Ibu senior saya ini. Di samping mengajar, Dr. Rahmawati menjabat Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana atau Muhammadiyah Disaster Management Center di PP Muhammadiyah sejak tahun 2010 dan juga menjadi Wakil Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP Aisyah dan Penanggulangan Bencana di PP Aisyah tahun 2015 sampai 2020. Saat ini juga menjadi unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB periode 2006 sampai 2020 serta menjadi anggota Komite Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya. Seringkali diundang ke berbagai negara untuk memberikan presentasi berkaitan dengan bidang keilmuan maupun pengalamannya di bidang kebencanaan dan bantuan kemanusiaan. Terakhir, mulai tahun 2018 hingga 2021, Dr. Rahmawati Hussein dipilih oleh Sekjen PBB untuk menjadi anggota Dewan Pengarah Dana Kemanusiaan Global UN Central Emergency Fund. Luar biasa kiprah Ibu, semoga selalu sehat dan juga selalu amin ya rabbal alamin. Iya. Lalu ini walaupun saya sudah menjadi barisan fans Ibu ini karena sudah sangat impress dengan kiprah Ibu, tetapi saya harus galak untuk waktunya. Nanti Ibu akan memberikan materi selama 25 menit dan selanjutnya juga akan ada sesi tanya jawabnya. Untuk para peserta yang ingin berpartisipasi, bertanya, apabila ada pertanyaan, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau bisa juga langsung berinteraksi dengan kita semua dengan cara deaktivasi mode senyapnya atau di unmute. Tanpa berlama-lama lagi, saya persembahkan panggung virtual ini untuk Dr. Rahmawati Hussein. Silahkan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Asma Nabila ini ya dengan introduction-nya yang panjang dan ini salam kangen buat semuanya. Alhamdulillah ini saya seperti reuni karena dulu awal-awal di PJIM Amerika dengan Bang Duta, Mas Joko dan juga dulu dengan Mas Sukidi ya di rumahnya Mas Sukidi di Boston. Alhamdulillah ini saya berbahagia diundang dan juga bisa menyaksikan ya PJIM aktif banyak kegiatan dan ini ada convention yang sangat luar biasa. Saya mengikuti dari jauh. Ini ada banyak yang masih muncul di virtual ini, ada Bang Pohan, ada Bang Duta, ada Mas Joko, Mas Muhammad Ali, Mas Rofik yang saya kenal, Mbak Sarah ini juga saya pikir sudah balik di Indonesia, masih di sana ya, masih belum selesai. Oke, jadi
Mbak Farihah juga teman lama, dan ini saya tidak bisa menyapa satu-satu. Ustadz Samsi Ali terakhir ketemu di New York. Jadi saya akan diminta menyampaikan tentang bagaimana gerakan kemanusiaan di Indonesia, di Muhammadiyah. Ini saya coba share screen saja. Oh, sebentar Mbak Rahma, saya buat ini dulu sebagai co-host ya, sebentar. Oke, terima kasih. Ya, kalau nggak di co-host nggak bisa share screen. Iya, sebentar. Sudah, monggo. Oke, thank you. Oke, jadi saya mencoba menyampaikan tentang meneguhkan amal kemanusiaan ini, karena dari awal memang Muhammadiyah itu sudah gerakan kemanusiaan. Jadi sebetulnya dari awal berdiri itu Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap masyarakat atau kelompok rentan ya. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan anak-anak yang terlantar di Malioboro, dibawa pulang, dimandikan. Kalau yang melihat film Sang Pencerah, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selanjutnya dalam konteks redefinisi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, ini sebetulnya kita hanya melanjutkan. Jadi awal berdirinya memang kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu kebencanaan dan konflik, humanitarian crisis. Jadi ini yang akan saya coba lihat. Kalau kegerakan keseluruhan Muhammadiyah sendiri adalah gerakan kemanusiaan. Dan ini saya akan mulai dengan persoalan-persoalan krisis kemanusiaan ya secara global. Jadi di dunia ini kejadian peristiwa yang mengancam dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan suatu komunitas yang disebabkan perang, konflik, pandemi, kelaparan, bencana alam, ini redefinisi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Dan MDMC dibentuk pada tahun 2010 ketika bencana itu sudah mulai banyak. Jadi Muhammadiyah mengawali gerakan besarnya dalam hal kebencanaan memang di Aceh itu tahun 2004. Kemudian semakin banyak kejadian-kejadian bencana yang skalanya itu nasional dan besar, sehingga kemudian Lembaga Penanggulangan Bencana dibentuk yang dikenal dengan Muhammadiyah Disaster Management Center, karena dari tahun 2004 itu sudah terlanjur pakai nama bahasa Inggris untuk kegiatannya. Jadi lebih dikenal MDMC-nya daripada LPB. Jadi ini karena persoalan-persoalan konflik dan bencana alam yang sangat tinggi. Jadi total orang yang terdampak bencana alam dan konflik itu menurut data UNOCHA itu 135 juta. Sementara yang menerima bantuan 97,9 juta, dan dana yang dibutuhkan itu lebih dari 25 miliar dolar ya. Dan ini yang ada itu juga belum mencukupi. Jadi ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya di United Central Emergency Response Fund setiap tahun itu kekurangan biaya untuk kebutuhan kemanusiaan yang lebih besar dan urusan-urusan kemanusiaan. Ini salah satu contohnya aja, untuk refugee aja bisa sangat tinggi ya. Jadi ada 41 juta lebih yang people yang internally displaced person. Jadi pengungsi itu kalau di dalam negeri disebut IDPs, kalau pengungsi keluar negaranya disebut refugee. IDPs karena bencana alam maupun krisis itu sudah lebih dari 40 juta orang. Sementara refugee yang harus pindah keluar negaranya itu sudah hampir 26 juta orang. Belum asylum seekers ya, itu yang mencari kenegaraan ya, asylum seeker bahasa Indonesia itu apa? Suaka politik ya, mencari suaka politik itu 3,5 juta. Jadi ini jumlah yang luar biasa yang harus ditangani pada oleh dunia. Belum di Indonesia. Ini dari segi pengungsi karena persoalan konflik, bencana dan yang lain-lain. Dan mengapa Muhammadiyah itu terlibat dan apa ya yang mendasari, nilai-nilai dasar apa yang mendasari ya. Ini kalau di Indonesia saja
bencananya nggak pernah berkurang, tetapi bertambah terus. Ya, ini saya ambilkan saja. Nah, ini nilai Islam yang menjadi dasar kerja kemanusiaan di Muhammadiyah itu biasa yang dipakai adalah surat Al-Maun. Jadi yang sering dibahas, kalau yang belum beli bukunya bisa juga beli, ini bisa jadi pertanyaan kuis juga ini ya, untuk teologi Al-Maun. Ini teologi yang dipakai di Muhammadiyah, bagaimana menjadi nilai dasar kerja kemanusiaan, bahwa orang-orang yang orang yang mukmin yaitu ya yang tidak menghardik atau tidak meninggalkan ya orang yatim dengan bahasa luasnya, dan yang tidak memberi makan orang miskin ini ya. Ara'aitalladzi yukadzibu bidin ya, jadi wala yuhibbu, dan dia tidak mendorong membagi makan orang miskin, itu terjemahannya. Jadi kondisi yatim itu diinterpretasikan tidak hanya tidak memiliki orang tua, tetapi yatim atau miskin itu bisa terjadi karena krisis kemanusiaan. Jadi kekurangan, kelaparan, kesakitan, ketakutan, dan hilang pengharapan. Yaitu orang yang perlu pertolongan, perlu dukungan, perlu penghiburan. Itu adalah orang-orang yang perlu disantuni. Jadi yatim di sini adalah orang yang serba kekurangan. Jadi ini termakna luas ya dari Al-Maun, yang bisa dibaca juga lebih mendalam di bagaimana makna luas ini bisa mendorong kerja-kerja Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian mendirikan penolong kesengsaraan umum ya, itu awalnya itu untuk memberikan pertolongan dan dukungan bagi masyarakat. Jadi dulu PKO Muhammadiyah itu gratis, dokter-dokternya dokter Belanda dan juga ada beberapa dokter Indonesia. Itu di awal-awal gerakannya itu menjadi penopang ya dalam sejarah untuk menjadikan gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan kemanusiaan. Bagaimana tidak hanya memberikan kesehatan yang gratis, tetapi sekolah pun gratis. Walaupun dalam perkembangannya sekarang sekolah Muhammadiyah termasuk sekolah yang agak mahal ya, rumah sakitnya juga bayar, tetapi masih ada nilai-nilai non-profit organization. Jadi ada nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung. Bahkan 20% dari keuntungan itu diberikan untuk beasiswa maupun dana bantuan sosial kalau di rumah sakit PKO. Itu menjadi kebijakan besar Muhammadiyah di dalam menanganan kemanusiaan. Ini saya akan cepat saja. Ini salah satu yang saya ambil dan dijadikan motonya di MDMC. Hajatnya PKO itu menolong kesengsaraan dengan memakai asas agama Islam dengan segala orang, tidak dengan membelah bangsa dan agama. Jadi ini menjadi prinsip dasar kemanusiaan yang ada 4 secara prinsip dunia, secara universal humanitarian principle. Itu ada 4, impartiality, neutrality, independence, and humanity. Jadi ini sebetulnya sudah diangkat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana penolong itu tidak memperhatikan siapa yang ditolong. Jadi kalau menolong banjir kan tidak ditanyain NU apa Muhammadiyah baru ditolong, itu kan enggak, atau agamanya apa. Jadi Muhammadiyah menolong tidak hanya satu agama saja, tetapi berbagai macam agama maupun kelompok maupun juga ras dan sebagainya. Jadi kita nanti akan saya sampaikan. Jadi dan ini alhamdulillah ini ada Mas Rafiq di sini. Ini bersama-sama menyusun fikih kebencanaan antara MDMC dan Tarjih untuk berbicara tentang hukum Islam yang tidak hanya bersifat hukum yang bersifat konkret, tapi diperluas dalam mencakup aspek akidah ibadah tentang bencana. Apa bencana tidak hanya bencana alam, tapi juga bencana sosial dan yang lain. Jadi membuat definisi istilah baru tentang paradigma Islam dalam bencana, bagaimana upaya preventif hingga proses pemberian bantuan. Dan mengapa organisasi kemanusiaan berbasis agama itu penting ya? Ini menjadi pencerah karena organisasi agama itu berbasis keyakinan, memiliki kedekatan dengan atau merupakan bagian dari masyarakat terdampak. Juga kedekatan kepercayaan, pengetahuan, hubungan dan akses, kemudian personel, sukarelawan dan
sebagainya. Jadi banyak sekali di dunia, tidak hanya agama Islam, bahkan agama-agama Abrahamic religion yang lain itu juga melakukan upaya. Bahkan yang lebih dikenal duluan itu Christian religion ya. Jadi Katolik Protestan itu organisasinya banyak kemanusiaannya. Ya, ketika MDMC itu mulai dikenal, itu mereka bilang, oh di Islam ada tau dulu, karena baru ada Muslim Aid ya, Islamic Relief itu di dunia yang dikenal, tetapi belum banyak yang kenal secara luas. Oleh karena itu dengan adanya MDMC itu juga membawa tadi dakwah ya, bagaimana sebetulnya organisasi-organisasi Islam itu banyak juga yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk mengatasi krisis. Ini Indonesia Muhammadiyah atau MDMC juga menjadi pendiri Humanitarian Forum Indonesia, organisasi kemanusiaan berbasis keagamaan. Ini lintas agama. Jadi ada kalau yang Kristen CRS, BVI, Oxfam, yang Muslim ada Dompet Duafa, PKPU, sekarang jadi Human Initiative, LPPI, NU, Rumah Zakat ya, itu ada 14 organisasi yang organisasi kemanusiaan itu mencuat di dekade 2000-an ya, setelah tsunami, gempa Jogja dan gempa Padang. Jadi ini beberapa background kenapa kemanusiaan itu menjadi sebuah pilihan gerakan, karena memang masalah-masalah kemanusiaan itu muncul terus dan menjadi lebih luas dan lebih besar ya, akibat tadi adanya perubahan iklim, akibat ketimpangan, akibat konflik, perang, dan sebagainya. Nah, pelayanan kemanusiaan Muhammadiyah sebelum dibentuk LPB itu sudah ada. Jadi semenjak Aceh misalnya, pendirian sekolah PKO ini secara umum yang tadi saya sebutkan. Kemudian di tahun 1919 itu sudah pernah mengirim ke Gunung Kelut ya, pengiriman tim untuk membantu korban. Kemudian tahun Tanwir 63 itu memutuskan membantu Gunung Agung ketika meletus. Jadi bisa dibayangkan proses gerakan Muhammadiyah itu tidak berhenti ya, hanya membangun sekolah dan rumah sakit, tetapi sebetulnya aksi-aksi untuk merespon bencana itu sudah dimulai pada tahun 1919 ya. Kemudian ini tahun 2004 KMPA, Komisi Pemulihan Aceh, kebetulan saya dulu jadi program koordinatornya di Aceh hampir 1 tahun itu untuk pemulihan. Kemudian di Jogja juga ya tahun 2006, dan yang 2000 gempa Padang saya sudah di US. Jadi saya tidak mengikuti yang gempa Padang, tetapi ini banyak dari kegiatan ini bisa menjadi cikal bakal kenapa MDMC kemudian dijadikan unit khusus di dalam Muhammadiyah atau menjadi lembaga. Ya, ini gambar sekolah sementara di Jogja. Jadi kita membuat itu. Dan kemudian tidak hanya di Indonesia, Muhammadiyah dan kemanusiaan Indonesia itu juga sudah di Asia dan di dunia. Jadi di 2008 itu Forum Organisasi Lintas Agama Humanitarian Internasional itu Dr. Sudipyo Markus itu juga menjadi salah satu pendiri yang ada pusatnya di London. Kemudian 2013-16 kita menjadi satu-satunya wakil NGO untuk Regional Steering Group untuk World Humanitarian Summit. Jadi sudah mulai dikenal dari tahun 2013. Bahkan saya setiap tahun diundang untuk Global Policy Humanitarian Forum di New York, di UN ya. Jadi itu menjadi kontribusi bagaimana Muhammadiyah itu tidak hanya memberikan pandangan-pandangannya, praktek-praktek baiknya dalam menangani kemanusiaan, baik itu di Indonesia, tapi juga di Asia, dan bahkan memberi kontribusi di dunia. Dan di 2017 kita mulai menginisiasi aliansi kemanusiaan di Myanmar. Kita membantu pengungsi Rohingya, baik di Rakhine State maupun di Cox's Bazar di Bangladesh. Dan yang terakhir ini menjadi UNJOD ini. Jadi LPB atau Muhammadiyah Disaster Management Center itu tidak hanya memberikan koordinasi bantuan kemanusiaan di Perserikatan Muhammadiyah, tetapi juga meningkatkan kapasitas kelembagaan. Dan tujuan utama adalah pengurangan risiko melalui mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Ini yang kita lakukan. Jadi tidak hanya direspon saja, tetapi juga di recovery, pemulihan, dan juga di mitigasi dan kesiapsiagaan. Setiap tahun itu kita membantu hampir menanjak terus. Jadi ketika awal pertama kali
MDMC itu atau Lembaga Penanggulangan Bencana dibentuk 2010, itu kita baru 20 kejadian bencana kita respon, kejadian bencana atau konflik ya yang juga kita respon. Ini hingga tahun 2018 sudah 78 per tahun. Jadi tidak menurun tapi meningkat karena kapasitasnya semakin meningkat, bencananya tidak berkurang, ini jumlah kegiatan tanggap darurat MDMC itu naik. Bahkan secara internasional kita juga membantu ke Somalia, Palestina, Filipina, Nepal, Myanmar, dan Bangladesh tadi sudah kami sebutkan ya. Jadi kita menjadi bagian dari masyarakat dunia untuk membantu kebutuhan kemanusiaan. Nah, ini salah satu gambaran aja. Jadi dari banjir, gempa bumi, sampai ke konflik ya. Ini konflik itu ada di Sidoarjo ya, di Sorong kita, di Papua, di Timika kita juga membantu. Kemudian di Lampung itu ada Bali Nuraga, kita konflik membantu. Ini salah satu gambaran aja kejadian bencana yang kita respon ke Indonesia. Nah, kemudian di Muhammadiyah kita juga mencoba menerapkan di dalam tanggap darurat itu One Muhammadiyah One Respon. Respon terpadu Muhammadiyah karena besarnya Muhammadiyah itu Muhammadiyah kan seperti negara dalam negara. Jadi kalau tidak dikoordinasi nanti semuanya jalan sendiri-sendiri dan kita sudah bersepakat bahwa dengan One Muhammadiyah One Respon semua koordinasi dilakukan. Jadi MDMC dan Lazismu itu menjadi koordinator untuk penanganan bencana. Lazismu membantu di dalam fundraising, ya. Kemudian MDMC menjadi implementornya, ya, di dalam kegiatan-kegiatan. Ini dibantu dengan AUM, Amal Usaha Muhammadiyah, baik rumah sakit, PTM, sekolah, kemudian majelis lembaga. Ini ada Ortum, dan ini berkoordinasi dengan PWA, PWM, dan PDA, pimpinan daerah Muhammadiyah maupun Aisyah, pimpinan cabang. Dan ini sudah kita lakukan semenjak 2017. Itu sudah mulai kita pengorganisasian secara lebih structure ya, lebih structure dan lebih lebih established itu mulai 2017. Dan misalnya penggalangan bersama dana untuk Bima itu 6 miliar, Gempa Lompok 14 miliar, Palu 15 miliar. Ini sudah naik. Palu itu sampai sekarang sudah 50 miliar. Ya, jadi 50 miliar, 15 miliar dari Muhammadiyah, 25 miliar dari Muhammadiyah dan 20 miliar dari donor asing. Kemudian untuk Rohingya itu ada 20 miliar. Ya, dan untuk COVID saja itu sudah 322 miliar. Itu dari Muhammadiyah saja. Belum juga dari ada 55 dari donor-donor yang lain. Jadi itu kita selalu bekerja sama dengan donor, mulai semakin banyak kepercayaan donor asing, baik itu lembaga negara seperti AUSAID, USAID, maupun lembaga-lembaga dunia, UNICEF, WHO, kemudian internasional NGO seperti CRS, ya, Catholic Relief Service, bahkan melakukan pelatihan dengan MDMC, karena tanpa organisasi Islam di Indonesia tidak mungkin kemanusiaan itu bisa diselesaikan. Jadi banyak sekali yang kemudian bekerja sama dengan Muhammadiyah. Jadi dalam secara struktur ini Omor itu seperti itu. Jadi Muhammadiyah dengan ini organisasinya, kemudian MDMC-nya di tingkat pusat, kemudian di tingkat wilayah. Di daerah itu tidak semua punya MDMC karena MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana bukan majelis, jadi tidak wajib sampai cabang. Ya, kalau majelis wajib sampai cabang, kalau lembaga hanya wajib sampai wilayah. Itu secara kaidah organisasi di Muhammadiyah. Sehingga MDMC hanya di wilayah, tetapi banyak daerah yang sudah mendirikan, itu dibolehkan. Artinya sesuai dengan kebutuhannya, tapi tidak wajib. Jadi ada banyak daerah di Indonesia sudah memiliki MDMC dan ini berguna karena bencana dan krisis itu ada di bawah, tidak ada di pusat tapi ada di masyarakat. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu melibatkan keseluruhan. Ini secara internal bagi Lazismu filantropik ini yang mendukung MDMC.
Kemudian ini kita bekerja sama dengan pemerintah, kemudian foreign government, local government juga, ini local actor, kita bekerja sama. Kemudian kita juga bekerja sama dengan community atau village leader. Ini yang biasa kita lakukan. Prinsip kemanusiaan universal tadi sudah saya sampaikan, ini saya lewati saja karena waktunya mungkin tinggal sedikit ini. Ini jenis layanan bantuan kemanusiaan misalnya. Kita memberikan asistensi, SAR, manajemen posko, logistik, medis, psikososial, hunian dan bangunan ya. Ini tidak hanya pada saat bencana tetapi juga pada saat pemulihan. Ya. Ini unit Ortom Institusi Muhammadiyah yang membantu. Jadi tidak hanya MDMC tetapi juga melibatkan semua unsur ya. MDMC, Pemuda Muhammadiyah ini saya sebutkan contohnya ya. Untuk logistik, untuk medis itu kita sudah memiliki 53 dari 112 rumah sakit Muhammadiyah yang memiliki EMT, Emergency Medical Team. Bahkan Emergency Medical Team kita itu masih akan sebetulnya sudah di pre-qualified itu bulan Maret. Tetapi ujiannya April, tapi karena ada COVID, ini kita belum jadi dikualifikasikan oleh WHO menjadi International Standard EMT. Jadi emergency medical team kita, once kita classified, itu kita bisa diminta membantu baik oleh UN ya, untuk membantu di seluruh negara, karena standarnya sudah meet di international standard. Ini yang medisnya, jadi kita sudah pre-qualified oleh WHO untuk bisa memberi bantuan, dan ini Muhammadiyah sangat diharapkan, terutama dokter-dokter muslimnya itu kita kalau memang sudah qualified itu kita banyak diminta seperti di Bangladesh atau di Rohingya yang banyak komunitas muslimnya, Syria, bahkan Afghanistan itu kita sudah akan ditawari itu ya, karena kita belum qualified itu kita tidak bisa disupport oleh WHO. Once we qualified itu kita bisa mengirimkan tanpa persetujuan pemerintah karena diminta oleh UN untuk membantu krisis kemanusiaan di berbagai negara. Kemudian ini contohnya WOS pendidikan. Jadi ada 16 ya, dari asistensi itu penguatan kapasitas hingga ke WOS pendidikan, dapur umum, pemetaan, kaji cepat itu kita juga melakukan, data informasi, transportasi, pos layanan, media, livelihood juga. Jadi ini kita lakukan pada setiap bencana maupun pemulihan. Ini layanan bantuan kemanusiaan tidak hanya untuk bencana tetapi juga konflik. Bahkan di konflik yang di Syiah itu ya, Syiah dan non Syiah yang Sampang yang mengungsi di Sidoarjo, kita membantu hingga 3 tahun. Hingga sampai mereka mendapatkan mata pencarian. Jadi ini modal sosialnya Muhammadiyah, itu ada pimpinan, ada institusi, ada masyarakatnya. Jadi ada bonding, linking kalau yang biasa di social capital, yang sosiologi, ini biasanya bisa melihat bentuk modal sosial yang dipunyai Muhammadiyah untuk mengembangkan gerakan-gerakan kemanusiaan. Dan selama ini MDMC sudah mendapatkan penghargaan jadi organisasi kemasyarakatan terbaik ya di bidang kebencanaan dalam negeri, lembaga yang aktif dalam menanggulangi bencana ya, pada juga mendapat anugerah tokoh inspiratif ya, dan ini banyak sekali, dan hampir di setiap kejadian bencana kita itu Muhammadiyah selalu datang yang pertama membantu, yang terakhir pergi, karena di Muhammadiyah itu kita tidak hanya menjalankan relief and response saja, tetapi kita juga mengentaskan ya. Jadi ini yang sering kemudian diminta untuk membantu oleh pemerintah daerah di lokasi kejadian bencana ya, untuk mendampingi pemerintah daerah. Saya coba. 2 menit lagi ya Bu Ama, mohon maaf. Ya, ini dah yang terakhir. Ini slide terakhir. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa nilai itu yang menjadi dasar keyakinan dan amalan, dan itu yang membentuk kesalehan individu dan sosial. Ini yang menjadi aktualisasi gerakan Muhammadiyah ya. Bagaimana nilai-nilai yang diyakini itu menjadi keyakinan untuk melakukan sesuatu dan berbuah pada ihsan atau amalan ya, membantu sebanyak-banyaknya, membantu seluas-luasnya,
membantu tidak memilih agama dan menjadikan kesalehan individu dan sosial, bahwa bekerja itu tanpa pamrih, empati, jujur, dan profesional, kemudian kerelawanan, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Ini menjadi prinsip-prinsip yang saya pikir itu bisa, dan yang ini saja, apa yang bisa dilakukan, karena ada satu poin dilakukan oleh PCIM itu banyak. Yang pertama mungkin yang paling mudah itu penggalangan dana. Seberapapun nilainya di Muhammadiyah itu besar karena dermanya, karena infaknya ya. Jadi di Muhammadiyah baik infak ada yang 100 rupiah itu kalau diranting-ranting mereka bahkan 500.000, 2.000 ya rupiah. Nah, ini kalau $1 US akan berbeda ya dengan nilai. Jadi nilai-nilai itu selalu menjadi bukan dananya tetapi kedermawanannya ya, altruismnya ya. Altruism menjadi yang paling penting. Kemudian bisa sharing expertise, informasi, pengalaman, keahlian, dan magang itu bisa dilakukan. Kemudian publikasi itu bisa menjadi bagian yang bisa kita lakukan, bagaimana memperbanyak orang tahu apa yang dilakukan Muhammadiyah, baik melalui pemberitaan. Jadi biasanya kalau saya ke Washington atau New York, biasanya suka diminta VOA. Jadi itu bisa, kemudian riset itu menjadi sangat penting karena masih sangat sedikit. Ya, seringnya itu saya dijadikan responden oleh perguruan atau institusi asing, tapi orang Muhammadiyah sendiri yang meriset Muhammadiyah itu belum banyak. Jadi ini butuh sekali bagaimana membesarkan misi-misi kemanusiaan itu dalam bentuk publikasi ya. Kemudian capacity building, pelatihan lewat online dan fasilitasi dengan INGO di US. Karena kebijakan Amerika, USAID itu hanya memberikan bantuan melalui NGO Amerikanya, biasanya baik World Vision, Catholic Relief Service, ya, kemudian CWS dan berbagai banyak, itu bisa menjadi kerja-kerja yang bisa dilakukan dan juga bisa membantu mengupdate keanggotaan Muhammadiyah di ECOSOC, bagian sosial budaya ya. Ini bisa membantu meneguhkan kerja Muhammadiyah tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa menjadi dakwah dan memberitakan di internasional. Jadi itu Mbak Asma, ini saya akhiri karena sudah habis waktunya. Jadi saya coba cepat dan nanti insya Allah saya share ininya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ama atas penjelasannya yang sangat paripurna. Saya mengingatkan kembali kepada para partisipan yang ingin bergabung, apabila ada pertanyaan silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun bisa di-unmute mode suara di Zoom-nya. Berhubung saya masih menunggu, saya ada pertanyaan dari saya, Dr. Ama. Saya sangat kagum, ya, saya sangat kagum bagaimana kiprah Ibu di sektor publik, apalagi kalau misalnya mengaitkan disaster management itu pasti langsung stereotipnya itu, ini pekerjaannya itu sangat maskulin sekali, sangat machismo kalau misalnya orang sini bilang. Saya ingin tahu sedikit bagaimana Ibu bisa akhirnya itu klik dengan ini dan bagaimana Ibu bisa bertahan, karena pasti seperti tadi yang di sesi sebelumnya tentang bagaimana perjuangan wanita untuk masuk ke sektor yang biasanya itu dominasinya pria, itu pasti sangat sangat sulit. Mungkin bisa dijelaskan itu dulu. Ya, memang saya awal dari muda itu sudah terlibat di kemanusiaan lama ya. Jadi saya memang dari kecil sudah membantu ibu melayani jenazah, itu yang kerja-kerja kemanusiaan awal. Jadi saya ikut membantu mengurus jenazah itu sudah bagian dari kelas 6 SD saya sudah ikut, dan saya memang tertarik di kebencanaan itu semenjak saya diminta oleh PP Muhammadiyah. Saat itu saya sudah selesai Sekjen Nahdlatul Aisyah, kemudian tidak ada pekerjaan, maksudnya belum masuk ke Muhammadiyah dan Aisyah, kemudian ada bencana di tsunami dan kemudian Muhammadiyah menerima dana yang tidak sedikit, 35 juta dolar dari berbagai, ada 30 international organization. Jadi memang di Muhammadiyah memang perlu diperbanyak ya orang-orang itu. Jadi memang tidak mudah ya, karena tadi memang ada stereotip. Tapi sebetulnya di dunia kemanusiaan itu di Indonesia yang
pemain-pemain intinya itu malah banyak perempuan. Karena sebetulnya kalau secara empati itu perempuan biasanya lebih besar empatinya terhadap yang menangani krisis, karena orang perempuan memiliki persoalan yang lebih besar dalam krisis-krisis kemanusiaan. Tetapi memang dalam kebijakan seperti yang disampaikan Sister sebelum saya tadi, kebetulan saya sempat mendengarkan, itu memang dunianya pengambil kebijakannya banyak sekali oleh laki-laki. Jadi memang tidak mudah awalnya untuk meyakinkan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas, kemudian juga punya perspektif yang berbeda. Misalnya dulu di awal-awal Muhammadiyah, untuk membantu bencana itu di hygiene kit tidak ada paket pakaian dalam dan pembalut. Sekarang sudah menjadi keharusan karena tidak mungkin ya di dalam situasi bencana itu kan barang yang paling dibutuhkan perempuan. Tapi kalau pimpinannya laki-laki itu nggak kepikiran karena nggak pernah mengalami. Ya, ini menjadi itu akhirnya di Muhammadiyah itu menjadi paket inti. Dulu tidak terpikirkan misalnya ya dalam satu paket itu ada ada pembalut dan pakaian dalam. Buat perempuan nggak pakai pakaian dalam kan itu nggak mungkin ya. Jadi itu dan kalau lagi period itu kan nggak mungkin hanya pembalut saja misalnya. Jadi itu satu paket yang dulunya tidak pernah masuk misalnya. Jadi perempuan itu bisa memberi warna dan ini yang kita yakinkan. Dan kalau kita melakukan kerja seperti itu, saya pikir orang akan sudah mulai melihat kepekaan, melihat jenis kelamin. Ini yang paling penting. Jadi kalau di Indonesia cukup lumayan ya, artinya kalau di sektor kemanusiaan itu sudah mulai menghargai perempuan. Jadi suasana itu sudah mulai ada dan memang tidak banyak di unsur pengarah BNPB dari 9 orang yang terpilih itu saya satu-satunya perempuan di unsur pengarah, itu memang tidak banyak. Jadi karena memang harus ke lapangan ya dengan kondisi-kondisi yang kadang-kadang kemarin saya masih ke Palu itu 30 km ditempuh 4 jam dengan mobil. Saking jalannya itu enggak bagus dan banyak sekali relawan-relawan kita itu yang pakai motor mereka ke sana. Itu enggak laki, enggak perempuan. Jadi memang karena perempuan ada tanggungan, kadang ada domestifikasi sehingga untuk pergi lama dalam kebencanaan kadang nggak mungkin ya, kadang untuk ke lapangan yang kadang dalam satu bencana itu bisa 2 bulan 3 bulan, itu tidak mudah buat perempuan, tantangan yang sangat besar untuk meninggalkan keluarganya menjadi relawan misalnya ya, atau kemudian kondisi yang sangat minim ya, kadang-kadang kapan mandi aja tidak ada. Jadi itu tidak mudah buat perempuan yang kadang-kadang secara kultur itu tidak mungkin mandi bercampur dan sebagainya. Jadi memang kenapa dunia bencana itu seringkali dianggap dunia laki-laki karena tantangan yang dihadapi itu secara budaya itu tidak mendukung ya kegiatan perempuan untuk di lapangan ya, misalnya dari persediaan itu. Jadi itu kalau saya ya yang bisa dikerjakan. Jadi saya misalnya dalam konteks sekarang lebih pada ke policy program ya, dan kemudian juga lebih kepada bagaimana menjalankan kerjasama dengan berbagai donor ya untuk membangun kepercayaan. Itu kan tidak mudah ya. Ada beberapa donor yang membantu dari tahun 2004 hingga 2020 membantu Muhammadiyah 16 tahun itu kan itu yang harus dijaga. Jadi ini banyak kerja-kerja sebetulnya yang tidak harus dikerjakan oleh di lapangan juga, itu bisa terus dilakukan oleh para perempuan. Jadi ini di tingkat policy dan di tingkat juga negosiasi, dan itu sudah bisa dilewati. Tadi kita ini yang penting memiliki komitmen saja. Kalau saya pribadi itu ya komitmen dan kesungguhan ya, dan tidak mikir reward ya. Di Muhammadiyah itu ya ikhlas itu di situ. Bagaimana kita tidak perlu memikir reward, itu kerja seperti itu akan menjadi enak dan kita dihargai oleh
lembaga-lembaga asing terutama, karena mereka heran Muhammadiyah volunteer, tapi kita selalu di MDMC kita tekankan volunteer but professional. Jadi karena biasanya ikhlas itu tidak dikaitkan dengan profesionalitas, tapi bagaimana ikhlas itu harus profesional, artinya bekerja dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita tekankan di dalam MDMC, sehingga kerja-kerja kemanusiaan itu bukan kerja gender, bukan kerja karena riak, ya, tetapi kerja-kerja yang memang merespon menjadi bagian dari ihsan, bagian dari amal baik kita, karena kita memiliki keyakinan akan nilai-nilai. Dan itu, Mbak. Terima kasih banyak, Dr. Rama. Lalu ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Bapak Duta Mardin, apakah MDMC sudah terdaftar di UN? Lalu ada pertanyaan kedua dari Ibu Farihah, struktur organisasi MDMC tanpa sanksi rapi dan solid. Pertanyaannya adalah bagaimana proses rekrut dan training volunteers dan pengurus MDMC sendiri. Silahkan, Dr. Rama. Terima kasih. Jadi memang MDMC belum terdaftar di UN, yang terdaftar Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyahnya sudah terdaftar dengan otomatis, karena MDMC itu unitnya Muhammadiyah, kita nggak mendaftar. Walaupun sering ditanya kenapa tidak ada MDMC. Ya kita bilang MDMC itu unitnya Muhammadiyah. Ini yang kadang-kadang tidak mudah. Karena seringkali lembaga asing itu menganggap MDMC itu NGO terpisah dari Muhammadiyah. Jadi independent institution within Muhammadiyah organization. Itu yang kadang saya harus menjelaskan, how to explain itu tidak mudah, karena saya selalu bilang MDMC itu seperti ministrinya in government, karena Muhammadiyah itu seperti government within government. Itu saya selalu bilang seperti itu. Dan MDMC itu the federal FEMA, ya, the Federal Emergency Management of Muhammadiyah. Jadi saya sering menyampaikan seperti itu karena sebagai unit, ya. Dan menggunakan Muhammadiyah karena resources-nya sebetulnya tidak hanya dari MDMC saja, tapi seluruh elemen di dalam Muhammadiyah, baik itu organisasi otonom maupun amal usaha Muhammadiyah, rumah sakit, pendidikan, dan yang lain-lain. Dan memang ini proses yang lama, ya untuk membentuk struktur yang baik, ya. Dan kita ini memang agak sulit ketika ditanya gimana mau masuk MDMC. Ya, kita ada 2 path untuk bisa di MDMC, karena di Muhammadiyah itu pengurus itu dipilih oleh PP atau pimpinan wilayah atau pimpinan daerah. Jadi untuk masuk itu ya yang memutuskan di muktamar, musyawarah wilayah atau musyawarah daerah, itu untuk pengurus. Untuk relawan kita memang menggunakan relawan yang ada di Muhammadiyah, di seluruh bangunan Muhammadiyah, karena struktur yang ada itu belum memungkinkan kita misalnya merekrut untuk relawan itu langsung ditempel, ya, karena kita bekerja itu berdasarkan organisasi Muhammadiyah. Jadi yang kita lakukan, relawan itu training relawan itu masuk dari organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah, terutama angkatan muda kayak IPM, IMM, Pemuda, Nahdlatul Aisyah, itu relawannya banyak dari situ. Kemudian relawan dari universitas untuk yang psikolog, ya, psikososial, dokter juga di rumah sakit, ya. Jadi memang tidak ada dokter lepas relawan Muhammadiyah. Seluruh relawan Muhammadiyah yang medis itu berbasis rumah sakit Muhammadiyah. Karena sulit kalau berbasis rumah sakit negeri. Kalau izin-izin kan repot. Ya, seperti kita mau mengirim ke Bangladesh. Izinnya kepada siapa? Kalau karena waktu yang diperlukan, ya kita sudah pernah ada anggota MDMC yang di rumah sakit umum daerah. Itu izinnya tidak mudah. Waktunya kadang tidak pas untuk pergi keluar. Sehingga kita memang menggunakan relawan berbasis institusi Muhammadiyah. Kita melakukan training, relawan itu di training sesuai bidangnya. Misalnya tadi ada WASH, ya, water and sanitation, ya, water sanitation and hygiene, ya, itu kita ada pelatihan. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga internasional lain melakukan misalnya preparing to actual emergency response.
Itu ada 9 jenis pelatihan, ada WASH, ada shelter, itu relawan-relawan kita training supaya mereka memahami dari prinsip kemanusiaan, humanitarian principle di Spirit Standard hingga kepada kemampuan skill. Kemudian kita juga ada program misalnya sekolah siaga, kemudian program hospital preparedness ya, dan community readiness itu dengan berbagai lembaga. Kita mencoba meningkatkan kapasitas melalui training sesuai dengan kebutuhan dan keutamaan Muhammadiyah, karena kita kuat di pendidikan dan kesehatan. Kita kerja dengan Australia itu sudah mulai tahun 2008 untuk penguatan rumah sakit aman bencana. Bagaimana rumah sakit kuat dan mampu, dan di Indonesia Muhammadiyah itu sudah dikenal tim medis bencananya menjadi tim medis di luar pemerintah yang paling solid. Jadi ini dan itu yang kemarin tadi saya sampaikan, EMT-nya bahkan tidak EMT negara. Biasanya EMT Emergency Medical Team itu dikelola negara, tetapi negara tidak lolos masuk prakualifikasi di WHO, malah Muhammadiyah. Biasanya negara yang melamar 3 negara Muhammadiyah dan militer, tetapi yang diterima di WHO untuk di-assess itu Muhammadiyah, dan bahkan ini sudah mau ujian. Jadi ini memang agak berbeda dengan organisasi lain yang berbasis volunteer-nya itu mendaftar, direkrut mereka sebagai pekerja kemanusiaan. Di MDMC tidak ada pekerja kemanusiaan, tetap relawan kemanusiaan. Nah ini yang agak tricky kita, bagaimana kadang-kadang juga kita kehilangan relawan karena sifatnya volunteer, relawannya come and go, kadang diambil oleh lembaga-lembaga lain ya. Itu banyak sekali terjadi ya, relawan Muhammadiyah ada yang di Basnas, di BKPU, di Tempat Duafa, di Rumah Zakat, di mana-mana, karena memang basis Muhammadiyah tetap mempertahankan kerelawanan. Jadi kita hanya bisa merekrut di SAR, misalnya ada SAR Basic, SAR Advance. Nanti di shelter juga ada training. Jadi kita melakukan training secara terus-menerus. Itu yang kita lakukan di pertanyaan rekrutmennya. Dan kalau pengurus terus terang memang kita usulkan ya ke pimpinan pusat, itu orang-orang yang memang punya kompetensi dan kita sampaikan, karena memang otoritas untuk pengurus di Muhammadiyah itu diputuskan oleh pimpinan, baik itu kalau pusat ya di level pusat, di wilayah level wilayah, daerah di level daerah. Maaf jawabannya panjang. Sungguh komprehensif. Terima kasih Dr. Rahma. Ini tunggu sebentar, apakah ada pertanyaan lagi? Pak Asma, boleh nanya? Oh, silakan. Terima kasih Bu Rahmawati atas uraiannya dan sharing informasinya mengenai institusi yang sangat penting ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijelaskan. Pertama, saya tadi agak bingung memang ikhlas tapi profesional. Itu gimana ya formulasinya? Maksud saya begini. Orang itu bekerja kan dia menginvestasikan waktu, kemudian juga tenaga, tentu ada insentifnya begitu ya, Mbak Rahmawati. Jadi gimana pola-pola insentif yang selama ini diberlakukan, karena ini penting untuk institusi-institusi sosial semacam Muhammadiyah ini, yang lainnya, misalnya kita buat PCIM ini, nanti mau melakukan kegiatan-kegiatan mungkin ada formalisasi yang sudah baku yang mungkin bisa kita adopsi, yaitu model ikhlas tapi profesional tadi itu. Nah, itu karena bayangan saya ini apalagi bencana, dia kan harus spend waktu di lapangan berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Kan nggak cuman terima kasih matur nuwun semoga Allah membalas. Jadi mesti ada pola insentif, saya yakin gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan aksi di lapangan. Ini kan proses penanggulangan bencana ini kan panjang. Kalau misalnya ada tahapan, ada rekonstruksi, rehabilitasi pasca bencana kayak gitu ya. Nah itu kalau kita mengacu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, misalnya PNBP itu kan panjang. Dan jadi saya yakin mesti di internal
disaster management ini ada center ini ada pembagian sampai sejauh mana disaster Muhammadiyah Management ini bisa stay di lokasi bencana yang kemudian dilanjutkan oleh mungkin majelis-majelis terkait. Misalnya kalau misalnya sudah masuk ke misalnya apa ya livelihood, mungkin di MPM mungkin yang cocok begitu atau majelis ekonomi gitu. Nah, ini seperti apa ini mekanisme kerjanya? Kalau seperti itu, apakah memang MC ini hanya khusus untuk pada tahapan tanggapan daruratnya aja, kemudian setelah itu kemudian dikoordinasikan dengan majelis-majelis yang mungkin berkaitan dengan tadi soal rekonstruksi, kemudian pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Rahmah dari kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini pertanyaannya sangat bagus dan Dr. Rahmah, ya. Mohon maaf, berhubung waktu, saya kasih waktu 3 menit, nggak apa-apa ya? Oke. Okay. Ya, saya coba jawab cepat ya. Saya biasa ngomong cepat, jadi memang pertanyaannya bagus dan ini sebetulnya agak panjang dijawab. Memang ada pola insentif di MDMC. Jadi untuk kerja-kerja di lapangan kita bekerja sama dengan dengan Lazismu itu juga sudah ada standar relawan, bahkan relawan kita asuransikan. Jadi ini sudah kita sudah membuat mekanisme bagaimana pola insentif, misalnya per hari berapa, kalau harus nginepnya itu pakai di tenda atau nginep harus di losmen, itu ada standar-standar yang sudah kita buat. Jadi kita sudah membangun standar insentif relawan. Kemudian untuk kalau ada program, ada proyek yang bekerja sama dengan asing itu kan mesti ada ya, ada program manajernya, ada ini kita membentuk bahwa semua bantuan asing itu harus lewat bendahara supaya tidak menjadi proyek. Kalau project oriented itu yang akan dapat hanya orang yang kerja, yang lain nggak dapat. Jadi kita memberlakukan ada di dalam sistem MDMC itu ini tidak dilakukan oleh majelis lain. Jadi kalau kerjasama dengan pihak luar kita ada NPC, National Program Coordinator, itu harus pimpinan harian, ketua, sekretaris atau bendahara. Ya, itu National Program Coordinator. Kemudian itu yang ditunjuk oleh pimpinan harian. Kemudian program manager itu harus salah satu dari divisinya MDMC. Ada divisi respon, pengurangan resiko, diklat, organisasi, ya, jaringan. Itu ada 5 divisi. Kemudian untuk program atau field officer itu bisa bebas. Misalnya di Palu, program di Palu. NPC-nya tetap dari Jogja. Program manajernya itu bisa dari Palu, dari Muhammadiyah di Palu, ya. Kemudian finance-nya harus ada 2, satu dari Jogja dari pusat dan satu di daerah, karena sistem pelaporan keuangan itu kan tricky ya dan kadang-kadang rigid kalau dengan international organization. Itu kalau tidak kita ada training khusus untuk finance, ya, karena biasanya donor juga mensyaratkan tertentu. Jadi finance kita training. Dan untuk insentif baik yang program manager atau national program coordinator itu ada insentifnya sesuai dengan standar yang kita tentukan. Kalau misalnya mendapat, taruhlah let's say NPC dapat 9, itu 25% diinfakkan untuk MDMC. Ya, jadi tetap ada insentif tetapi dikembalikan supaya menjaga kerelawanan dan juga kita hilir. Jadi semua memiliki pengalaman untuk menjadi NPC, menjadi program manager, ya, menjadi itu. Jadi ini kita bergilir untuk penguatan capacity building, kemudian kita latih dan dana yang didapat dari proyek itu diinfakkan 25%. Jadi tetap mendapat haknya dari proyek-proyek asing tadi yang memang ada. Jadi itu pola insentif yang kita lakukan, yang tidak banyak dilakukan oleh majelis lain, karena dulu-dulunya di Muhammadiyah kalau proyeknya habis kita nggak dapat apa-apa, nggak ninggali capacity, nggak punya barang-barang, nggak punya apa-apa. Tapi sekarang dengan sistem itu yang kita bangun di MDMC, kita punya mobil 8, terus punya peralatan-peralatan yang diperbaharui, kemudian juga bisa menjadi biaya operasional, ya, karena operasionalnya tidak murah ya untuk organisasi kebencanaan. Jadi harus ada infak 25% itu dikembalikan dari proyek-proyek yang dilakukan. Jadi
Kalau yang tidak dapat project atau dari internasional itu pakai standarnya LAZIS yang ditetapkan bersama dengan bendahara tadi untuk perharinya berapa relawan dan semua sudah kita asuransikan. Dan asuransinya double, asuransi di BPJS dan asuransi di rumah sakit Muhammadiyah terdekat. Karena sering ada relawan yang jatuh, kecelakaan, macam-macam itu ya. Itu termasuk ini menjadi bagian dari sistem yang sudah kami bangun. Kemudian satu lagi, maaf tadi aksi di lapangan panjang ini kita tentukan dengan sesuai dengan dana yang ada. Ini masih berbasis finance. Kalau dananya LAZIS banyak, ya kita bisa cukup panjang. Kalau tidak, kita bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan MDMC itu bekerjanya dengan majelis lain juga. Jadi seperti recovery di Merapi, kita bekerja sama dengan majelis lingkungan hidup karena abu itu harus diolah. Misalnya sudah harus panjang kan, pertanian itu setahun baru bisa. Kita bekerja sama dengan majelis lingkungan hidup dan majelis ekonomi untuk mengolah tanah dan juga livelihood. Jadi memang kalau setelah bencana biasanya dengan majelis ekonomi dan majelis pemberdayaan masyarakat. Kalau sebelum bencana kita melakukan kegiatan misalnya sekolah aman bencana itu dengan majelis dikdasmen. Karena yang memiliki sekolah majelis dikdasmen. Kemudian dengan rumah sakit kita dengan MPKO. Ya, majelis yang mengurusi rumah sakit. Karena kalau tidak MDMC tidak bisa membuat surat instruksi ke rumah sakit. Yang membuat surat instruksi rumah sakit adalah MPKO. Jadi untuk meminta mereka menjadi relawan pun itu MPKO bukan MDMC. Jadi itulah di Muhammadiyah One Respond tadi untuk dari kesiapsiagaan sampai recovery itu melibatkan majelis. Ini yang kita bangun terus tidak mudah. Ini dari 2017 itu baru 3 bencana besar yang bisa dipadukan. Jadi ini masih upaya yang terus-menerus karena sense of crisis-nya majelis lain belum dengan MDMC yang memang sehari-harinya manajemen krisisnya terus-menerus ya, yang dihadapi krisis terus. Sementara majelis lain itu langgamnya ya tadi langgam volunteer itu tadi. Ya sak tekane kalau bahasa Jawa itu sekenanya sebisane gitu. Kenapa buru-buru ini sense of krisisnya itu belum. Jadi ini susahnya itu ngoyak-oyak itu ya kalau dalam bahasa Jawa itu majelis lain untuk bisa cepat. Ya, kayak di MCCC ini Muhammadiyah Covid Command Center yang kerja MDMC dan MPKO, majelis lain itu lambat sekali ya. Rapatnya itu butuh berapa puluh kali baru bisa menentukan. Nah, di MDMC sudah mulai karena kita bicara tentang risk management and risk implementation ya from time to time ini. Jadi ini memang modal. Oke, saya kembalikan ini Mbak Asma. Dokter Ama, mohon maaf saya juga harus ngoyak-oyak ini karena waktunya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan teriring doa semoga Dokter Rahma selalu sehat. Amin, sehingga pengabdiannya bisa lama. Kita rasakan jangan lupa kaderisasi Bu, terutama juga kepada aktivis-aktivis perempuan juga. Selanjutnya setelah itu masih ada sesi berikutnya dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup dan inspirasi membangun peradaban yang akan dimoderatori oleh Bapak Irfan Rosidi. Bapak Irfan Rosidi adalah anggota pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, tinggal di Washington State, dan merupakan pengurus Everett Muslim Community Center. Namun sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita akan ada break selama 15 menit dan akan diisi dengan pemutaran video yang berjudul Muhammadiyah hari ini. Oke. Sekali lagi terima kasih Dokter Ama dan juga saya pamit ya melanjutkan Zoom lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, salam kangen buat semuanya. Moga-moga suatu saat bisa ke sana. Insya Allah kita ketemu Insya Allah Mbak Ama. Ya banyak yang terima kasih Mbak Ama. Kapan-kapan diundang Zoom lagi Mbak Ama sama PCMAS. Insya Allah anytime. Thank you so much.